Baik, Bapak Ibu sekalian, yang di belakang mungkin bisa pindah ke depan ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Rijal dari Kemenpan RB, Bapak Ibu sekalian, para eselon 2, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara kegiatan terkait dengan pembahasan pegawai Kemendag yang akan dipindah ke IKN tahun 2024. Pertama, mungkin kami laporkan Pak Sekjen, betulnya untuk usulan ke Menpan terkait dengan pegawai kita yang akan ke Kemendag itu sejak bulan April ya Pak ya. Jadi ini memang kita udah juga dapat surat cinta yang kedua atau ketiga kali. Yang kali ini dari Pak Menteri langsung, dari Pak Menpan RB, terkait permintaan list pegawai yang akan dipindah. Nah, kami sendiri sebetulnya di Biro SDM dan juga mungkin sudah dilaporkan ke Pak Sekjen, beberapa hal memang kita harus pertimbangkan karena dari Kemenpan RB sendiri kan sudah memberikan kuota ya. Kalau di awal 563, lalu setelah pembahasan berikutnya diminta minimal 211. Nah, ini juga kita dilema Bapak Ibu sekalian. Karena terus terang kalau sesuai kuota Menpan bahwa yang akan pindah itu Pak Menteri, lalu 4 eselon 1 dan 20 eselon 2, sisanya staf. Ini juga kita ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, jangan sampai yang dipindah itu tercecer lah. Misalkan ada 1 unit eselon 2 yang pindah cuma eselon 2 dan para ketua tim, tapi yang di bawahnya misal tidak ada. Dan pernah juga Pak Sekjen usulkan kalau bisa teman-teman dari CPNS saja kan sudah selesai, ada 358 misalnya seperti itu. Kalau yang diberangkatan CPNS lalu dengan eselon 2 dan eselon 1 tentunya juga ini kita akan masalah. Bagaimana nanti juga para eselon 2 perlu para ketua tim dan yang mungkin lebih senior. Nah, ini juga akan menghambat pekerjaan. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kami juga mengundang Pak Rijal nih sebagai istilahnya leaders untuk terkait dengan pemindahan para pegawai yang ada di KL. Nah, untuk pertama-tama kami akan coba minta arahan Pak Sekjen, baiknya seperti apa nanti yang kira-kira pas untuk dipindah. Setelah itu mungkin Pak Rijal bisa diajak untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Kami persilahkan Pak Sekjen. Mungkin dibalik Pak, sebelum saya Pak Rijal dulu. Saya ingin tahu kebijakannya secara ini seperti apa. Artinya kebijakan yang yang telah dituangkan oleh Menpan seperti apa, sehingga kami menerjemahkan. Ya, silakan. Intinya aja Pak. Oh, intinya. Harus apa? Harus berapa jumlah dan kapan kita harus kirimnya, baru kami bisa eksekusi internal. Jadi nggak usah slide dulu Pak ya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Sekjen, Pak Karupek, dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita bersama. Jadi soal pemindahan ASN ke IKN ini, kita tahu semua kan Pak Jokowi ketika di DPR, saya akan memindahkan ibu kota. Setelah itu Pak sudah bergerak Pak, namanya Bappenas, itu sudah membentuk Pokja. Ada 9 Pokja di sana. Pokja infrastruktur, Pokja ASN IKN. Nah, ini yang urusannya memetakan ASN yang dipindah. Jumlahnya pun itu berubah Pak, berubah-ubah. Ya, awalnya 1976 yang dipindah. Terinfo lagi 60.000. Terinfo lagi, berubah lagi menjadi 11.274 yang pindah. Jadi sangat cepat sekali perubahan ini. Ketika 60.000 pun, saya ingat zamannya Pak almarhum Pak Cahyo Kumolo,
itu one on one dengan Pak Menteri Bappenas, Pak Bappenas, Pak Menpan, saya barusan menghadap Pak Presiden. Wajib pindah ASN kementerian lembaga sebanyak 60.000. Wah, kita langsung bergerak nih memetakan kementerian mana gitu ya yang pindah duluan ya, termasuk ngatur bagaimana jabatannya. Nah, sebenarnya ketika dengan Pokja itu sudah ada kerja bahwa ada klaster-klaster. Kementerian yang dipindah ke klaster ini tahun 2024, klaster berikutnya tidak nyebut tahun, ada 5 klaster. Kalau nggak salah Kemendak tuh berada di klaster 3 ya, itu sudah masuk di lampiran Undang-Undang 3. Nah, dalam perjalanannya ada Pokja kelembagaan ya, dengan kesepakatan jumlah yang dipindah 11.274 dilakukan redesign kementerian lembaga yang dipindah. Sehingga nanti kalau detailnya nanti teman-teman di kelembagaan ya, ada Pokjanya, ada Bukti Kelembagaan dan Bappenas. Nah, di situ ditetapkanlah 38 kementerian yang prioritas pindah, termasuk ya gitu ya, Kemendak yang tadi 3 dipindahkan dimajuin ke 1. Kalau bahasa kita, wah ini mesti diapresiasi ini, bangga kan Pak Presiden, istilahnya itu sudah dilaporkan Pak Presiden yang pindah ini 38 dulu. Kemudian yang tadinya klaster 3, 2 itu ada 3 kalau nggak salah. Pemdak, ESDM itu di kementerian di klaster 3 masuk ke sekarang ke sini. Kemkes pun didorong ke klaster pertama 2024. Nah, jadi kesepakatan 11.274 itu sudah final, Pak, pindah. Nah, di sini sudah kami petakan pendekatannya berdasarkan jumlah pegawai, ya. Kalau nggak salah Kemendak itu mungkin ada perbedaan data yang kami jadikan base, sehingga Kemendak itu kita bukan anggap ya, datanya itu jumlah pegawai yang potensi pindah, jumlah pegawai yang ada, yang tidak termasuk di Satker ya, UPT ya, yang di kantor pusat itu 2.000 ke atas. Sehingga alokasi untuk Kemendak itu 562 kalau nggak salah yang awal. Nah, setelah kesepakatan 11.274 keluar, kami langsung one on one meeting, Pak, dengan 38 kementerian lembaga. Ya, Kemendak waktu kami one on one, istilahnya yang hadir itu Pak Karo ya Pak ya, terkaget-kaget dan terkaget-kaget kok kami masuk ke klaster pertama. Wah, ini ada ini keputusan ini ada di Pokja kelembagaan. Kami memetakan itu. Nah, terus 562 diskusilah di sana. Pak, kelihatannya Pokja ASN ini enggak pas mendasarkan jumlah ASN yang ada di kantor pusat ini sejumlah itu, sehingga menawar 211. Ya Pak ya, 211. Itu pun katanya udah kebanyakan. Ya oke lah, ya 211. Nah, kami laporkan ke pimpinan, berdasarkan diskusi, ternyata Pak setelah one on one itu kami lakukan Januari minggu pertama sampai dengan minggu keempat Januari. Ya, kami minta setelah one on one itu langsung ada nama-nama, jabatannya apa, nama keluarganya bahwa istri atau tidak, termasuk kerjaan suami atau istrinya ikut pindah itu apa. Kami petakan itu, ini penting, karena apa? Termasuk anaknya, umurnya berapa. Karena ini konteksnya kan nanti gimana dengan sekolah anaknya, kan gitu ya, gimana dengan rumah sakit dan lain-lain. Jadi Kemdak 211 dapat disetujuin Pak, ya dapat disetujuin. Karena apa? Karena ada KL ya yang minta nambah ada. Nah, jadi 247 nggak masalah Pak ya. Jadi ada yang minta nambah, Seknek itu minta nambah, Seknek, Setkap itu karena kami ini melayani langsung presiden ya. Yang minta kurang seperti Kemdak ada, Kemdak, Kemlu gitu ya, ada. Nah, tapi apapun ya, Menpan prinsipnya 11.274 nggak boleh lebih. Kalau kurang dari plafon itu nggak masalah. Gitu loh Pak, secara totally. Nah, kami setelah one on one, kita minta pemetaan itu, karena PU tanya terus ke Menpan, Pak Menpan mana pemetaan ASN yang dipindah itu? Jabatannya, perjabatan. Karena apa? Di undang-undang itu kan clear betul Pak, di lampiran 2 itu kalau nggak salah, kalau untuk JPT Madya tipe rumahnya seperti ini, ya Pratama seperti ini, terus sampai ke pelaksana, ya itu di lampiran undang-undang. Nah, kami mendesak juga jadinya dengan kementerian lembaga setelah kami one on one itu, makanya terakhir ya, saya bicara terakhir,
sejumlah 33 kementerian sudah menyampaikan ke kami pemetaan ASN yang dipindah. Nah, yang masih belum, mohon maaf, termasuk Pemdak ya, katanya sibuk ya gitu lah, oke lah. Pemdak, Kominfo juga belum, sama BPK, Kominfo, Pemdak, satu lagi MK ya, satu lagi saya lupa, ada 5. Tapi ini kami terus Pak telepon Pak, karena PUPR tanya, ini konteksnya dengan hunian. Nah, jadi pertemuan hari ini kita berharap gitu Pak ya, dengan 211 itu sudah terpetakan ya, karena kita sudah pandu waktu itu ya, jabatan medianya ini loh berdasarkan hak tapisan yang dilakukan oleh teman-teman Pokja kelembagaan. Pengalinya kalau medianya itu 4 gitu ya, pengali untuk pertamanya kali 5, jadi 20. Selebihnya silakan fungsional ya, itu kita serahkan ke KL. Jadi itu Pak Sekjen, intinya kami sebenarnya sudah sangat senang diundang ini, menunggu siapa tahu nanti setelah acara ini kami dapat pemetaan itu, nanti kami akan laporkan Pak Menpan, kan di suratnya bunyi, bagi KL 5 yang belum menyampaikan, dan kalau sudah menyampaikan kami akan segera laporkan ke OIKN, ke PUPR termasuk ke Presiden. Jadi kami sangat menunggu ini Pak Sekjen. Ini kan Pak secara umum, nanti kalau Bapak ada waktu perumahan, nanti yang bercerita, maka saya bilang kemarin undang OIKN ya. Jadi soal perumahan, kita Menpan kalau diundang resmi seperti ini harus menyampaikan sesuai dengan undang-undang. Ya, bunyi kok di lampiran itu, undang-undang itu media itu tipe low rise, 3 lantai, luasnya 394 kalau nggak salah di undang-undang. Tapi saya mendengar Pak ya, bangun IKN ini kita tahu semua bahwa 20% hanya dari APBN. 20% Pak. Yang lain dari mana? KPBU. Tahu Pak KPBU? Kerjasama pemerintah badan usaha. Yang ini kita mendengar, tapi bukan tugas kita lah untuk tahu itu. Kita mendengar agak sepi yang mau berkontribusi bangun kantor maupun bangun yang lain-lain lah katakanlah. Tapi itu bukan tugas Menpan. Tugas Menpan karena sudah dilaporkan ke Presiden yang pindah 11.274, kita selesaikan itu. Perkara nanti seperti apa yang hunian Bapak maksud Pak ya, katakanlah nih. Jadi saya bercerita nih, waktu saya diundang di Bappenas dan PU, kelihatannya memang Pak akan terjadi yang namanya perubahan Pak. Dari sisi tipe ya Pak ya, maupun jumlah. Itu enggak usah kita pikirin. Kalau ternyata nih 11.274 jadinya katakanlah 5.000 katakanlah ya. Nanti kami akan undang lagi 38 KL itu. Anda Kemdak 211 karena jadinya cuma 5.000 dengan tipe yang seperti tadi, Anda sekarang cuma 100 katakanlah. Itu hal lain Pak. Yang penting kita sudah punya peta 211. Ya kan? Tinggal motongin aja nanti ya, gitu Pak. Nah, soal biaya pindah, waktu one-on-one meeting udah kami sampaikan ke KL, Anda harus susun perencanaan memindahkan ASN supaya nggak pusing. Udah anggap aja yang pindah itu semuanya bawa anak sama asisten rumah tangga, boleh 5 supaya perencanaannya gampang. Jadi satu ASN pindah bawa 5, kan gitu, supaya perencanaan anggaran pindah gampang. Saya nggak tahu, saya berharap Kemdak sudah menyusun anggaran itu. Dan kami minta waktu one-on-one itu supaya segera perencanaan anggaran disampaikan ke Bappenas karena supaya masuk ke pagu anggaran tahun 2024. Nah, informasi yang lain kelihatannya ini Pak ya, rumah itu di 2024 itu kan tiga tahapan selesainya itu. Juli itu udah bisa masuk sebagian, mungkin setelah Juli, September selesai lagi, November selesai lagi. Jumlahnya berapa kita tunggu. Kami akan rapat Pak dengan OIKN, dengan PUPR sama OIKN. Jadi yang tanda petik akan pindah seberapa jumlahnya itu Juli Pak. Karena Pak Presiden kan kepengen upacara 17-an di sana. 17-an di sana ya. Nah, saya berharap seandainya terjadi perubahan pun gitu ya. Yang ngeri-ngeri sedap tuh begini Pak, perubahannya tuh Pak. Yang tadinya
JPT Madya itu low rise cluster, bukan cluster, dia rumah 3 tingkat gitu ya, 3 tingkat dengan luasan 290 menjadinya itu. Nah, ini infonya nih, karena keterbatasan APBN yang 20% tadi, PU punya perencanaan akan dipukul rata yang untuk tipe rumah yang paling kecil untuk pelaksana yang 98 meter persegi itu dibagi 3. Artinya satu orang 33 meter ya. 33 ya. Nah, kalau Pak Sekjen pindah ke DP 3 apa ya mau? Ya kan, Pak? Ya, ini akan didiskusikan. Ya, kalau Pak Deputi saya nggak boleh PUPR menyesuaikan dengan ASN yang pindah. Nggak boleh. Karena undang-undang sudah menstate seperti itu, Pak. Ya, jelas betul undang lampir, lihat ya di lampiran 2 itu. Tipenya jelas undang-undang. Luasnya jelas, ya. Nah, jadi ini kita usah pikirin ya, yang penting tugas kita memetakan yang 211. Itu Pak Sekjen yang dapat saya laporkan, nanti dengan teman-teman mungkin agak detail Pak nanti di slide ini. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Rizal atas penjelasan awal. Saya klarifikasi dulu nih. Kalau Pak Rusmin katanya 101 247, yang benar mana? Oh, tapi disiapkan 211. Ya saya ambil yang itu aja, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal dari Menpan RB, Pak Rusmin dan kawan-kawan para ses serta seluruh yang mewakili dari unit di lingkungan Kementerian Perdagangan. Tadi kita telah mendengarkan kebijakan umum tentang rencana perpindahan ASN kaitannya dengan IKN yang akan dimulai tahun 2024 yaitu Juli. Dan sebenarnya tadi disampaikan dari bulan April Kementerian Perdagangan sudah diminta berdasarkan surat Pak Menpan nomor R2711, disusuli lagi surat Deputi Bidang Sumber SDM nomor B415 supaya kita segera menyampaikan nama karyawan khususnya ASN dari Kementerian Perdagangan yang harus dipindahkan ke IKN. Namun demikian, dengan berbagai pertimbangan, kami terus terang Pak sedang memikirkan mana yang tepat untuk menentukan siapa-siapa yang pindah. Karena begini, awalnya memang kami berpikir, tadinya yang akan pindah hanya CPNS. Tetapi setelah kita lihat, sementara ada menteri pindah, eselon 1 pindah, ada 4 eselon 1 pindah. Kalau hanya CPNS di sana, nggak ada direktur, nggak ada, terus ngapain di sana? Satu. Kedua, bagaimana biaya operasionalnya? Kalau hanya yang kita pindah hanya orang-orang ke sana, tetapi bendaharanya di sini, semuanya di sini, bagaimana mereka operasionalnya? Itu juga menjadi pemikiran tersendiri. Yang penting bagi kita adalah, pertama pemerintah akan menjamin tentang rumah tadi, untuk rumah tinggal. Mengenai luasannya kalau berdasarkan undang-undang sebenarnya cukup representatif. Karena untuk pegawai saja luasannya sampai 98. Itu kalau dari sisi undang-undang. Tetapi apapun yang terjadi kita akan melihat nanti perkembangannya. Nah, terus kami juga melakukan diskusi dengan kawan-kawan dari Menpan RB, kira-kira unit apa yang pas harus dipindahkan dalam waktu klaster pertama ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, nanti semuanya juga akan pindah. Cuman masalahnya dahulu dan awal dan belakang. Nah, tadinya kita melihat unsur pemerataan. Semua unit akan kita pindahkan berdasarkan jumlah. Tapi lagi-lagi, kalau itu yang terjadi, nanti pasti akan menjadi ketimpangan pekerjaan. Bagaimana seorang katakanlah dari unit katakanlah direktorat ekspor, hanya kita kirim 5 ke sana. Ngapain di sana? Kalau
pekerjaannya ada di direkturnya. Begitu juga Biro Perencanaan, kita kirim 20 orang. Sementara di sini yang bekerja mengerjain apa di sana? Nah itu menjadi pikiran, Pak. Nah, saya selama sebulan ini Pak merenung-renung, kira-kira apa yang pas untuk memenuhi kuota dari jumlahnya ini. Sehingga kami memutuskan kebijakannya adalah sesuai dengan arahan Menpan untuk memindahkan unit yang tidak ada pelayanan terhadap masyarakat. Pertama, katakanlah Daglu, itu tidak mungkin karena di sini harus melayani izin ekspor impor. Begitu juga PDN, harus melayani beberapa hal. Sehingga dengan jumlah 211 tadi, kami sudah melihat karena di sini nanti ada menteri yang pindah, mau tidak mau adalah ada di bawahnya pendukung dan itu pun menteri pasti akan mobile, akan bolak-balik Kalimantan Jakarta karena kita tahu Kementerian Perdagangan adalah kementerian teknis yang melayani pelaku usaha dan lain-lain sehingga mau tidak mau sebagian besar masih kegiatan operasional ada di Jakarta. Dan kalau dari permintaan Menpan RB adalah sesuai dengan jumlahnya di situ disebutkan minimal eselon 1-nya 4, eselon 2-nya 20, ini yang diminta dengan di bawahnya baru menyesuaikan. Mungkin kalau di eselon 1-nya kita bisa memenuhi, tapi di eselon 2 kayaknya tidak. Jadi kami akan memindahkan yang tahap pertama adalah secara keseluruhan, Pak. Tidak lagi hanya berdasarkan ini CPNS, ini unit ini dan lain. Sehingga kami akan memindahkan tahap pertama adalah unit sebagai pendukung yang tidak melayani pada pelaku usaha. Pertama adalah Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal jumlahnya 102. Kedua BK Perdag. BK Perdag jumlahnya 111. Nah ini kalau 2 unit aja sudah pas 213, Pak. Nanti ditambah Sekjen. Sekjen tentunya karena melekat, karena menteri ada di sana pasti akan ke sono kemari. Ini yang akan kita pindahkan di tahap pertama. Karena kalau kita mengandung unsur pemerataan, atau kalau seluruh, ini kan bukan masalah sakit dan tidak sakit, ini masalah bagaimana kita pindah tapi berjalan, administrasi. Kami tidak ingin memindahkan orang, tapi di sana hanya malah menjadi beban. Cuma duduk, main-main karena tidak ada kerjaan, Pak. Tetapi kalau dari atas sampai bawah pindah, otomatis pekerjaan akan pindah ke sana. Tapi bayangkan kalau kita pindahkan, katakanlah dari Daglu hanya 20 orang, dari PDN 20 orang, terus sebagian di sini ngapain di sana? Karena dengan perpindahan secara keseluruhan ini, mau tidak mau, dari mulai PPK-nya semuanya pindah. Bendaharanya semua pindah. Nah, kalau masalah anggaran nanti menyesuaikan dengan kebutuhan di sana pasti sesuai dengan apa yang kami dapat kebijakan dari pemerintah, tentunya mengenai biaya kemahalan dan lain-lain pasti akan dihitung. Biaya hidup di sana itu sesuai dengan kebijakan secara umum oleh Kementerian Keuangan. Jadi rekan-rekan semuanya, nggak usah khawatir yang pindah ini, kenapa kami pindah duluan, kenapa kami bukan ini. Ini ada semata-mata untuk kita tidak menginginkan perpindahan ini malah membuat tidak meningkatkan kinerja. Alangkah tidak baiknya kalau kita hanya memindahkan orang hanya sekedar memenuhi keinginan Menpan. Tapi kinerja perdagangan malah nggak bagus. Itu sehingga kami keputusannya, sementara kalau memang kuotanya tadi 211, kami mungkin nambah sedikit, Pak. Mungkin sekitar 200, totalnya akan kami tambahkan sekitar 246. Karena akan kami tambahkan 2 unit eselon 2 yang ada di Sekjen bersama Sekjen, yaitu Puspitra dan Biro Advokasi. Jadi totalnya sekitar 200, ini 50 ditambah ini 250-an. Itu kalau dimungkinkan. Kami akan beri, karena kalau dari awal kan kita diberikan jatah 250 sekian, Pak. 500 sekian. Ya, sekarang kalau 101 menjadi 211, tapi berdasarkan
jumlah yang ada, saya melihat tadi totalnya menjadi, sebentar Pak, ini Biro Advokasi 21 ditambah, saya harus hitung lagi nih, 21 ditambah ini 29 ditambah 213. Tambah 213. Jadi 263, Pak. Jadi kita akan mengirimkan 263, yaitu unitnya pertama adalah Inspektorat Jenderal keseluruhan, dari mulai Irjennya sampai ASN semuanya, Irwil dan semuanya, totalnya 102 ASN, terus BK Perdak, dari Kepala Badannya sampai ini ada 111, ditambah lagi dari Sekjen, yaitu mulai Sekjen ditambah Biro Advokasi 21, ditambah Puspitra 21, Biro Advokasi 29, totalnya ada 263. Ini yang akan kita pindahkan, ditambah Sekjen 1, 264, karena Sekjen belum ikut, belum dihitung. Ya, ini kira-kira yang akan kita lakukan. Tetapi setelah itu tentunya nanti menyusul unit-unit berikutnya setelah kesiapan dari IKN, baik itu sarana dan prasarana setelah mencukupi. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong disampaikan nanti rapat internal tentunya bahwa ini bukan masalah kami membedakan kenapa kami duluan, kenapa ini belakangan, tapi betul-betul melihat dari segi agar unit yang dipindahkan benar-benar bisa bekerja. Karena tidak mungkin, katakanlah kalau kita mindah Irjen hanya Irwil 1, Irwil 2, bagaimana nanti dengan koordinasi dengan Irjennya. Begitu juga BK Perdak, kita hanya pindahkan satu pusat dengan sesnya, terus yang di sini ngapain? Eselon satunya ke sana. Sementara eselon satunya kalau kita dimintakan 4 ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Rekomendasi 4, ini sudah 4 Pak, ada Sekjen, ada BK Perdak, ada Irjen, ada Wamen. Karena Wamen masuknya eselon 1, itu udah 4. Jadi dari sisi kuota sudah terpenuhi. Nanti secara teknis mungkin Kepala Biro Kepegawaian akan menindaklanjuti dengan Bapak Ibu sekalian untuk mendata secara detail. Tadi kan ada jumlah misalnya si A berapa anaknya, kan gitu Pak ya. Karena untuk menentukan biaya pindah dan lain-lain, sehingga harus secara detail setelah ini didata lagi mengenai jumlah pegawai dan anggota yang akan pindah. Mungkin itu Pak dari kami sementara. Ada tambahan Pak, silakan. Boleh Pak, sedikit Pak. Dengan kuota yang terbatas, Bapak dari 264 ya plus Pak Sekjen, 300 pun masih boleh Pak. Kalau Bapak masih repot ngaturnya gitu ya. Tapi prinsipnya begini Pak, yang dilakukan oleh KLK yang sudah masuk, ya Pak ya, prinsipnya tugas kementerian lembaga Kemendak yang ada di Jakarta ini, pegawai yang dipindah ke sana itu idealnya Pak, ada keterwakilan Pak. Walaupun dirjennya tidak pindah. Paham nggak maksud saya? Dirjennya tidak pindah, ambil salah satu entah ses dirjennya yang pindah, terus ke bawah ya, entah ya salah satu, karena apa? Karena apa? Ini penting, ada tim yang kuat di sana Pak, dengan keterwakilan masing-masing unit itu. Ketika menterinya ngundang rapat, ada keterwakilan. Menterinya mau bahas apa, dapat informasi yang lengkap dengan keterwakilan dari dirjen yang dirjennya tidak pindah. Ya, jadi harapan kami tugas fungsi kementerian lembaga, Kemendak yang ada di sini, ada juga di sana, dalam jumlah yang sangat terbatas tadi Pak. Jadi dengan Irjen itu saya pikir Irjennya dari Bapak karena sudah direkomendasi Menpan sekian pindah semua. Ya toh, bisa saja kurangi di Dirjen, tambahkan Dirjen lain atau unit eselon 1 yang lain yang ada keterwakilannya di sana Pak. Sehingga kalau menterinya butuh informasi cepat, dia bisa menjawab.
Nah, satu lagi Pak yang penting bahwa KL lain sudah melakukan bahwa yang unit yang pindah itu yang diperbanyak adalah betul Pak. Unit yang tugas fungsi banyak kebijakan karena mendekat ke pimpinannya. Yang pelayanan masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi Dirjen Luar Negeri mungkin itu tetap di Jakarta gitu ya. Tapi jangan nggak ada wakilnya dipindah ke sana. Maksudnya wakil dari unit itu gitu ya. Ya silakan lah soal ses. Karena apa? Di tapisan kita rekomendasi yang 4 eselon 1 itu sebenarnya masih bisa digoyang ini Pak. Silakan kementerian ini katakanlah tempat lain begitu loh Pak. Wamen itu rata-rata tidak diajak ke sana. Supaya masih ada 2 matahari katakanlah ya. Sana menterinya Wamen ada di sini. Diganti dengan dirjen atau unit eselon 1 yang lain. Yang kira-kira tadi banyak unsur kebijakannya. Boleh Pak, itu kita serahkan ke kementerian. Nah termasuk tadi kalau 4 pengalinya 5 untuk Pratama gitu jadi 20 gitu ya. Silahkan di sini yang diperbanyak mana? Yang kira-kira volume gitu ya, volume dipanggil menterinya sering gitu ya. Bapak yang tahu kan Pak. Ya, bisa saja yang diperbanyak itu lingkup sekjen gitu ya karena perencanaan ya atau apalagi lah saya nggak paham. Yang paling banyak sering dipanggil menteri harus ada Pak keterwakilan di sana. Ya, walaupun kita pun nanti kerjakan bisa dengan Zoom dengan teman-teman di Jakarta, Pak. Ya, memanfaatkan itu. Masih bisa. Oh, ternyata yang unit yang pimpinannya tidak pindah tapi ada keterwakilan, ketika butuh data apa, menterinya nanya apa dengan cepat kita bisa komunikasi kan dengan pola kerja kita Zoom itu bisa ya. Jadi Pak saran kami ya kalau masih bisa di rancangan yang sudah dilakukan ada keterwakilan unit semua di sana. Ya, tugas fungsi keterwakilannya ada. Walaupun entah 5 orang, entah 10 orang gitu ya. Gitu ya. Supaya tadi ketika menterinya butuh informasi cepat, mau ngambil kebijakan apa, rapat semuanya keterwakilan ada di situ. Itu Pak saran saya Pak. Ya, jadi tidak 264 pun Bapak 300 seandainya masih mengolah itu nggak masalah Pak. Ya, demikian Pak. Makasih Pak. Baik, kalau begitu tetap tadi Itjen sama BK Bedul Deso, karena itu totalnya sudah baru mencapai 213, artinya itu mencukupi itu. Kalau masalah keterwakilan nanti kita bahas lagi apakah masing-masing unit 555 mungkin sampai total 300 misalnya. Tapi nanti kita akan ini kira-kira unit dengan para ses nanti kita secara teknis, misalnya dari BPN, di Jenpen mau memilih unit mana yang wakili, apakah dari ses cukup 10 orang, misalnya dari Daglu 10 orang. Cuman masalahnya itu nanti di sana dia ngapain gitu loh. Saya mikir gitu, kalau kasihan juga nanti nggak mau jalan nggak bisa, sepeda jadi sini semua. Kan nggak mungkin dia 4 orang langsung bikin kas sendiri di sana gitu. Itu Pak. Pak justru saya melihatnya agak terbalik. Justru teman-teman yang di sana tuh orang-orang hebat yang mewakili unitnya. Karena bisa memberikan informasi langsung ke pimpinannya Pak. Kalau soal teknis bagaimana yang teknis saja Pak ya, yang lain-lain saya pikir itu polanya biasa saja Pak ya, koordinasi di bawah sekjen Pak. Tapi tolong Pak benar-benar harus ada keterwakilan masing-masing unit Pak ya. Saya yakin Pak sangat bermanfaat keberadaan mereka di sana ketika menterinya butuh manggil mendadak. Oh saya butuh informasi terkait dengan perdagangan luar negeri gitu. Ada Pak yang bisa menghadap ke beliau ngasih penjelasan itu. Itu loh Pak maksudnya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Ya sudah nanti kita pilih utama-utama kita ke sana aja Bang, ahli utama. Iya, ahli utama kita kirim ke sana. Daripada di sini nggak punya induk. Oke lah, nanti kita pikirkan nanti secara teknis apa rekan-rekan semuanya. Yang jelas kuota udah kita penuhi dulu sesuai dengan apa permintaan Menpan, yaitu 213 sementara, yaitu 2 unit secara utuh. Dan mengenai keterwakilan nanti kita akan bahas dari sisi agar operasional dan lain-lain karena kita betul-betul memikirkan jangan sampai malah kita pindah ke sana bukan masalah hebat Pak. Biasanya ASN kalau nggak ada pimpinannya dia sudah bingung apa yang dikerjain.
Dan itu udah bukan rahasia umum. Kalau nggak ada induknya, apa yang akan dilakukan di sana itu untuk apalagi nggak ada unitnya, nggak ada ini. Tapi kalau masalah rapat-rapat kan sekarang zamannya sudah modern dengan Zoom dan lain-lain, udah nggak ada masalah. Bahkan setiap saat Pak Menteri sekarang posisi di Amerika pun bisa Zoom dengan kita langsung, anytime kita bisa dipanggil. Itu bagi kami nggak ada masalah. Tapi yang pasti sekarang kita memastikan kuota terpenuhi dengan jumlah 213, 2 unit inspektorat dan BK Perdak full, ditambah nanti mungkin dari Sekjen beberapa unit yang akan kami bawa ke sana. Silakan dari rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya, mumpung ada dari Menpan. Kalau mau tanya apa namanya gajinya apa beda yang di sana dengan sini, nah silakan ya. Izin Pak Sekjen, mohon izin Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal tadi cukup memberikan direction Pak sebenarnya ke kita. Kalau kami dari perencanaan ini sebenarnya cukup memikirkan hari ini beberapa waktu yang lalu Pak, dan sempat bertanya kepada Dirjen Anggaran terkait dengan perencanaannya. Nah, permasalahannya sampai sekarang Dirjen Anggaran belum bisa memberikan apa-apa ke kami gitu, karena belum ada dasar hukum yang tetap untuk pemindahan teman-teman ini gitu. Nah, ini yang agak menjadi kesulitan kami ketika kami mau melakukan exercise, kira-kira berapa yang akan dipindah. Langsung saya potong ya. Silakan Pak. Ya, ini penting banget nih. Jangan dibalik. Waktu one on one kita minta Anda bikinlah perencanaan untuk memindahkan orang. Laporkan ke OIKN, Menpan, Bappenas dan KemQ. Kalau Anda udah bikin ini, kirim ke sana, itu kita kawal Pak. Kalau Bapak tadi dibalik, Dirjen Anggaran nggak bisa ngasih apa-apa. Jangan, dia tahu apa dengan usulan belum masuk. Anda belum usul kok. Yang udah usul hebat. Anggaran Kemku sendiri udah usul. Masuk pagu anggaran tahun 2024 di Bappenas. Makanya saya sedih loh Pak, mohon maaf loh Pak. Kenapa telat sekali merencanakan itu? Padahal kita Februari loh, one on one itu. Yang hadir saya bilang, cepat susun anggaran untuk memindahkan orang. Sebentar ya, supaya tidak repot merencanakan, anggap saja ASN yang dipindah satu orang itu bawa keluarga 5 orang, kan itu nanti saja SBU istilahnya kalau dari Balikpapan ke sana transit kita kira-kira saja deh, dia kan 1 jam, mungkin 150.000, bikin aja 150.000. Iya, memang nggak punya, kita kan belum punya SBU untuk memindahkan itu Pak. Umpamanya pesawat, anggap saja yang sekarang terjadi pesawatnya berapa, seperti itu juga. Kenapa nggak aktif Pak nanya, mohon maaf loh Pak saya. Yang lain bisa kok, 33 kementerian sudah bikin itu. Setelah one on one. Nah, Bapak tadi dibalik, Dirjen Anggaran belum bisa ngasih apa-apa. Mau ngasih apa, orang usul aja enggak kok. Enggak masuk ke sana usulannya. Kalau masuk, kita akan kawal dengan Bappenas. Ya. Jadi 10 KL sudah masuk ke pagu anggaran untuk memindahkan ASN di Bappenas. Harapannya seperti itu Pak. Kenapa waktu Februari itu kita cepat bikin. Kalau Presiden perintahkan, umpamanya nih, hei April sudah harus pindah sekarang, nggak punya anggaran, apa nggak marah Presidennya Pak? Mohon Pak Sekjen, ya kami sudah dari jauh hari menginfo wajib nyusun anggaran setelah one on one. Ajak bagian keperencanaan, bagian keuangan untuk bicara itu. Kalau nggak jelas dengan pagu, bisa tanya kan, Pak kami dari Balikpapan ke IKN berapa sih kira-kira? Ya toh nanti dibahas dengan Kemq Pak. Nanti akan ada tengahnya. Saya yakin kementerian yang nyusun itu semua beda-beda. Ada yang nyusun 250 dari Balikpapan ke IKN, ada yang 150.000. Nggak apa-apa, susun. Nanti akan ketemu rata-ratanya sekian. Ya. Jadi mohon maaf Pak sekali lagi, iya kita kan belum pernah pengalaman memindahkan kementerian ke salah satu tempat gitu kan, ya sebenarnya bisa dirujuk kalau pesawat Jakarta Balikpapan berapa, udah itu aja kita pakai. Oh kan ada transit tuh 2 malam ya paling lama di one on one kita sampaikan. Oh hotel, berapa sih hotel semalam di sana sekarang?
rujuk aja itu selesai kan. Packing, ya, packing. Saya pikir SBU memang kita belum punya, tapi bisa diancar-ancar Pak bahasanya Pak. Dan masuk dulu yang penting. Karena apa? Ini supaya OIKN, Bappenas, Menpan tuh akan merapatkan itu dengan keuangan terkait dengan biaya pemindahan. Mohon maaf Pak ya, jadi begitu Pak ya. Kami dari awal sudah menginfo, nah kok sekarang masih diskusi belum nyusun. Ya, ya itu silakan yang lain kok bisa gitu loh. Terima kasih Pak. Baik Pak, sekalian juga untuk explore. Nah itu sifatnya kalau tadi Bapak sampaikan bahwa itu nanti akan dikawal oleh Bappenas, Bapak gitu ya. Pertanyaan saya sifatnya on top dari existing anggaran atau masuk ke dalam existing anggaran? Jadi nambah anggaran kita ya Pak ya? Oh siap. Kalau begitu Pak, sekarang setelah tahu ini segera, nanti karena ini kita di Pagu 20, Pagu definitif 24 itu belum masuk, kami tahu ini belum masuk nih. Dan kita sudah, Pagu definitif sudah keluar. Dan kemarin kita kebetulan sedang dalam proses untuk penambahan anggaran oleh Bappenas dan DJA di kita untuk masuk prioritas. Kalau begitu segera disusulkan surat menteri Pak sebagai ini prioritas agar nanti di bulan ini kan diketok di bulan apa anggaran? Akhir Juli. Ya, makanya masih ada waktu agar ini masuk di skala prioritas yang diminta oleh mereka. Jadi dari Itjen dengan dari BK Perdak setelah ini tolong menghitung jumlah pengikut keluarga yang akan ikut untuk dihitung biaya transportnya, biaya pindahnya dan lain-lain. Oke. Saya itu masih butuh waktu panjang kalau kita diskusi dengan yang calon yang dipindah. Anda mau bawa istri enggak, bawa anak enggak gitu ya. Pukul saja Pak, semuanya akan bawa gitu loh Pak. 5 orang, 2 anak, 1 istri atau suami, 1 asisten rumah tangga. Supaya enggak mengganggu waktu perencanaan. Ini saran saya loh ya. Ini mana Pak? Makasih Pak. Terima kasih. Silakan dari kawan-kawan ada yang mau tanya lagi? Dari Pak Ses, Itjen yang sudah siap pindah mau tanya. Pri dari BK Perdak udah tanya silakan. Udah siap datanya langsung jalan. Udah prinsipnya kami siap Pak untuk ini. Cuma mau tanya soal akomodasinya di sana Pak. Udah sejauh mana perkembangan ini pembangunannya? Akomodasi apa terutama tempat tinggal. Tadi kan sudah saya bocorkan tadi itu. Prinsipnya Pak, kita siap perintah presiden toh. KL 38 wajib pindah. Kita siap pindah. Kan gitu. Sekarang sedang berproses Pak yang namanya bangun hunian itu. Ya toh. Dan saya sampaikan tadi Juli selesai sekian, September selesai sekian, ya karena 2004 itu dipindahkan 11.274 loh angka kita yang sudah disetujui presiden. Nah perkara nanti jadinya seberapa, yang penting Bapak nggak usah mikir, hunian itulah full furnish loh Pak, tinggal bawa alat kerja aja kita itu, nggak usah mikirin bawa kasur segala macam ya, enggak, sudah siap. Nanti kalau Bapak undang PU ada contoh-contoh anunya Pak. Ruangnya itu cakep banget Pak. Nggak tahu kalau cakep di gambar ya, nanti di sana beda ya. Tapi yang jelas full furnish. Kita nggak mikir untuk bawa kompor dan lain-lain. Seperti kita masuk hotel aja. Ini baru Pak, luar ya. Ini rumah menteri ini Pak ya. Itu Pak, Madia itu low rise ya, 3 lantai. Nah 3 lantai itu kalau ternyata sekjennya, mohon maaf, ada kan sekjen yang bujangan toh. Umpamanya dan katakanlah punya dia nggak bawa istri karena udah settle di sini, anaknya udah sekolah di sini semua, saya sendiri berat kan Pak ngurus yang 3 lantai itu 1 orang. Artinya ini ada diskusinya nanti ya, yang penting petakan dulu lah itu. Nah ini udah full furnish, jadi kita nggak usah mikir bahwa
macam-macam untuk kelengkapan kita bisa running ya ketika kita, ini 98 di bawah nih Pak dia 98 nih. Jadi rumah susun. Eselon 2 ke bawah itu rumah susun Pak. Ya. Tipenya sesuai undang-undang eselon 2 itu 298 loh. Eselon 3 198 ya. 398, 298, 198. Terakhir yang pelaksana yang non eselon itu 98. Ini di undang-undang. Ya, itu tipe anunya, rumah susunnya itu. Ya, udah kayak hotel apa ya? Hotel ya gitu, Pak. Ya. Nah, memang Pak Presiden kan enggak kurang ya ngundang investor kan. Ayo datang dong. Yang tadi saya bilang KPBU tadi 80%. Ya, kalau kita mendengar sana sini ada yang nggak mau masuk dan lain itu bukan urusan kita ya. Yang penting kita siap memindahkan orang dengan nanti ya kapasitas yang sudah tersedia seberapa akan kita redesain lagi yang dipindah tuh prioritas orang yang mana ya. Tapi prediksi saya Pak ya 11.274 yang sudah disetujui itu mungkin nggak tercapai jumlahnya. Dia ke bawah Pak ya. Nah, kita tunggu saja. Jadi gitu loh Pak ya. Nah, soal perencanaan anggaran tuh ya lagi-lagi sangat penting. Nah, ini kan udah kami sampaikan Pak di one on one tuh. Siapa saja yang ditanggung, masukkan dalam perencanaan anggaran. Biaya komponen mana, transportasi, gitu ya, tiket pesawat. Tiket pesawat itu searah Pak. Searah. Enggak boleh dua PP. Nanti kalau PP nanti seminggu dia balik gitu kan ya. Ini searah. Termasuk lokal. Nah, itu maksud kami dari Balikpapan ke IKN-nya ya 150.000 umpamanya tulis 150.000. Ya, uang tunggu, penginapan, transit 2 malam. Ya, berapa kamar hotel semalam? Bisa diprediksi semua sebetulnya. Pengepakan mungkin enggak, ngapain kita bawa macam-macam. Ada dulu waktu di Badan Pangan nanya, "Pak, saya boleh enggak bawa mobil?" Enggak boleh. Mobil Anda berasap. Di sana itu udah dirancang IKN yang green. Jadi semuanya itu fasilitasnya listrik. Kemana-mana 10 menit, 10 menit. Jadi bisa jalan kaki kita dari apartemen kita tuh ke tempat kerja. Dan disediakan yang namanya transportasi yang listrik itu. Nah, ini siapa yang koordinir? OIKN semua. Jadi tugas OIKN itu berat loh Pak. Ada 4 fungsi tugas OIKN, otorita IKN itu. Ya, persiapan dia sebenarnya yang nyusun. Ya, pelaksanaan pemindahan itu tugas OIKN. Pembangunan OIKN juga, termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus itu 4. Kita tahu semua OIKN ini belum settle Pak, karena organisasinya kan dengan Perpres 63 itu sampai hari ini OIKN itu baru punya 60 orang. 60 orang, padahal di setingkat menteri itu. Ada 6 atau 7 deputi. Nah, makanya Pak ada Undang-Undang 3 itu mau direvisi Pak. Memberikan kekhususan betul OIKN. Termasuk kita tahu kan tukinnya seperti apa besarannya ya, udah keluar ya kalau nggak salah ya. Eselon 1-nya sekjen itu berapa Bu? Tadi Bu 90-an ya. 98 juta. Ya. Termasuk nanti, ini sekarang informasi, sudah disepakati pengisian JPT Pratama sesuai undang-undang ASN itu kan kalau nggak salah harus dari PNS kan. Ya. Tapi untuk OIKN dapat diisi dari non PNS. P3K. Gitu. Karena mereka butuh orang-orang profesional yang dudukin jabatan direktur. Ya, tugas OIKN itu antara lain loh Pak. Dia tugas utama itu gimana mencari uang. Ngundang investor itu tugas OIKN supaya membangun OIKN ini betul-betul terwujud yang 80% dari KPBU itu. Tugasnya OIKN. Sehingga dia butuh orang yang paham apa istilahnya ya. Kalau di Kemdak ini kan ada negosiator gitu ya. Negosiator ya dan lain-lain sehingga orang berdatangan investor untuk kontribusi membangun itu. Ya, jadi OIKN nanti di sana menjadi lead Pak. Kalau teman-teman mau lihat-lihat gitu ya ke IKN, sekarang udah nggak boleh Pak. Bersurat dulu ke OIKN, nanti OIKN akan setujuan, nanti akan dikawal ngelihat ke perkembangan ya, Bapak butuh perkembangan tadi. Jadi Pak kembali soal hunian, nggak usah dipikirin, kita berangkat sudah ada hunian.
dan full furnish. Nah, pertanyaannya masih banyak, Pak, gimana dengan anak sekolah, gitu ya, sekolah-sekolah gitu ya. Itu sudah kita UIKN, Menpan sudah koordinasikan Dikbud, umpamanya ya. Sekolah itu dirancang itu berkelas internasional, Pak. SD, SMP sudah ada beberapa kayak BINUS ya, Mayapada, rumah sakit itu komitmen akan membangun sekolahan di sana. Jadi kalau kita bawa anak, nggak usah khawatir dengan yang SD, SMP, SMA itu, ya. Mungkin tahap awal kalau sekarang di sini sekolah di Al-Azhar gitu ya, niatannya desain itu sekolah di sana semua bertaraf internasional. Pak Jokowi seperti itu, ya. Jadi betul-betul pertanyaannya berikutnya, kalau internasional mahal dong bayarnya, padahal tukin kita tidak sebesar itu. Gitu kan pertanyaannya kan. Makanya pemikiran kami Pak, dan sudah kami diskusikan dengan teman-teman Bappenas, teman-teman yang berangkat ke sana, di samping tukin yang ada sekarang, ini ada di slide saya nih, coba Pak. Boleh Pak sekalian, kita di terakhir. Terus. Nah, ini Pak. Sebelum ini. Nah, di Undang-Undang 5 itu ada yang namanya tunjangan kemahalan. Tapi menurut teman, waktu kami one on one, tunjangan kemahalan itu nggak nendang Pak Rizal. Kecil. Paling 500.000 1 juta. Wah, kalau gitu perlu kita istilahnya kita dengan cara lain supaya teman-teman yang pindah ke sana itu ada tambahan yang lain. Coba slide berikutnya. Nah, ini Pak, ini mohon maaf Pak, ini saya punya ide loh Pak. Saya pernah ngomong sama teman-teman, kalau ide saya ini nggak tercapai, saya mau sih mengundurkan diri. Nggak apa-apa Pak. Ini amanat teman-teman yang mau pindah ke sana. Sampai begini Pak, penyesuaian tunjangan kinerja kita samakan dengan Kemq. Pakat nggak? Setuju semua ini. Tapi persoalannya mampu nggak APBN kita. Tapi apapun ini menjadi bahan diskusi untuk kita sampai ke sana. Kedua, banyak repot dengan yang satu. Dikasih namanya tunjangan khusus. Tunjangan khusus itu ada loh di regulasinya. Kita tahu kan ada tunjangan khusus untuk pegawai Kemhub yang kerjanya sebagai penjaga mercusuar. Nah seperti itu. Ya, kita satu kali dengan tukin yang dia terima sekarang. Kalau yang pertama tadi kita samakan dengan yang diterima Kemq, kan besar Kemq. Tadi ada saran Ibu, samakan dengan yang diterima oleh OIKN. Kan besar tuh ya, OIKN tuh. Ini diskusi kita. Sana 1, 2 ini kalau kita tahu semua lah, Kemq itu kalau bicara uang pelit kan. APBN susah katanya kan gitu. Mungkin dengan cara 3 yang agak soft, yaitu kita kurangi anggaran belanja barang, mata anggaran 52 menjadi 51 untuk kebutuhan anggaran yang satu. Oh ya, rapat-rapat di hotel dan lain kurangi untuk kita subsidi ke teman-teman yang pindah. Kan nggak banyak teman yang pindah itu tadi, 211. Yang ada di sini berapa gitu ya, untuk biaya belanja barang. Nah yang terakhir, ini saking kita mendorong teman-teman ASN itu bersemangat pindah ke sana. Kalau dapatnya sama yang kerja di Jakarta, pada nggak mau, yakin saya. Yakin Pak. Ada benefit katakanlah. Dia karena nggak bawa anak istri, supaya dia bisa tengok anak istrinya di Jakarta 2 kali seminggu dia bisa pulang ke sini. Ada tiket umpamanya. Ini semua ini menjadi bahan diskusi kami nanti. Maka situ Menpan, Kemq, Bappenas, Seknek kita libatkan. Karena perlu setkap, karena perlu ini regulasinya. Entah dengan Perpres dan Kepres, kalau konteksnya dengan ada penganggaran untuk kita berikan reward terhadap teman-teman yang pindah ke sana, ya itu mesti dengan payung hukum Kepres. Jadi niatan seperti ini Pak, supaya tadi mereka yang pindah tuh tenang dia kan, nggak bawa saya suami atau istri nama anak, toh 2 minggu sekali saya bisa pulang, ada biaya tiket. Seperti itu Pak. Nah ini perjuangan Pak. Perjuangan untuk ya mari sama-sama kita berdoa yang teman-teman yang toh tadi Pak Sekjen bilang kita sebenarnya akan pindah sampai 45. Mungkin banyak yang pensiun juga ya. Bertahap ini sampai 2045. Potensi ASN Kementerian Lembaga yang ada di Jakarta bukan yang di UPT itu 100.023 orang yang potensi pindah sampai 2045. Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang masih muda tinggal nunggu waktunya untuk dipindah. Saya pernah survei Pak, kalau boleh saya tonton ini selain aja Mbak, tolong Pak survei. Terus ke bawah. Nah, ini survei saya Pak.
Saya ketika Pak Presiden ngomong, saya langsung inisiatif, saya survei nih, ASN ini mau nggak sih pindah? Ini 18 Agustus 2021 sampai September 1 bulan. 9.900 orang Pak. ASN semua nih. Yang bersedia pindah itu lumayan dari 9.900 ini. 5.266 bersedia pindah. Tapi ada bersedia kalau, gitu. Tidak bersedia kenapa? Ada di dalam yang responden di dalam 9.900 ini 104 pegawai perdagangan loh. Ada nama-namanya di saya. Jadi ada yang komitmen orang perdagangan 104 orang Pak, siap untuk dipindah. Ya lanjut ya, ini penting nih ini ya, lanjut coba. Nah, tadi nggak bersedia pindah sejumlah 40% orang. Kenapa? Nggak jelas kompensasi tadi. Nggak jelas dapat apa, tunjangan atau insentif. Karir nggak jelas. Nah, ada yang masih usia pensiun, mungkin setahun 2 tahun pensiun ngapain sih pindah? Ya. Terus suasana lingkungan kerja, ya itu belum tentu lebih baik dari saat ini. Nah, ini alasan kenapa mereka tidak pindah. Nah, sekarang yang bersedia pindah, coba lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, ini survei loh, Pak ya. Jadi sebenarnya teman-teman itu bersedia pindah itu banyak sekali. Tapi dasarnya adalah karena perintah peraturan. Siap untuk dipindah. Perintah pimpinan. Karena kita jadi CPNS kan kita tanda tangan apa dulu? Ya kan siap untuk ditempatkan di mana saja. Itu komitmen kita kan. Oke. Nah ini berharap adanya insentif atau tunjangan lain. Ada suara itu. Ya. Menjadi bagian dari cita-cita. Nah yang tadi yang 104 itu mungkin tujuannya antara lain saya siap lah untuk cita-cita mewujudkan IKN yang smart itu. Nah ada motivasi lain yang mendorong pindah fasilitas perjalanan ke Jakarta PP yang saya sampaikan tadi. Ini menjadi faktor juga ya pendidikan yang saya bilang kelasnya internasional dan lain-lain. Kesehatan juga kelasnya internasional. Coba lanjut, Mbak. Nanti kelihatan. Nah, ini dari usia. Yang 30 ke bawah banyak yang siap pindah. 63%. Ya, nah 50-50 ini yang antara 340 itu 50% yang siap pindah. Ya, yang paling 350 banyak 50%. Yang 50 tahun ke atas malah semangat pindah nih 64%. Ya. Ya, lanjut. Ini perkara keterwakilannya itu hal lain ya. Laki-laki, nah memang banyak laki-laki ya, bahwa laki-laki yang siap pindah itu 64%. Iyalah, ya perempuan enggak siap pindah tuh 62% lebih banyak. Wajar lah kalau ini ya. Lanjut. Nah, ini dari sisi pendidikan. Coba Pak, yang S3 itu siap semua pindah, 70% siap pindah yang S3. Biasa saja S3 ini dia sebagai tadi Pak anjak utama gitu ya. Widya Suara dan lain-lain. Siap tuh 70%. Ya, yang S2 lebih banyak 50%. Yang paling banyak kan S3. Terus ya. Lanjut. Nah, ini dari sisi golongan. Ini yang agak menjadikan ini nih ya, yang golongan 3B sama 3C ini. Yang siap pindah 46%. Memang lebih banyak dari yang lebih sedikit dari yang golongan yang lain. Coba ya, yang 4D 73% itu siap pindah. Ini rata-rata kan eselon 2 kalau udah 4D ini. Ya toh, apalagi yang 4E 62%. Ya. Jadi yang milenial ini justru agak kita sedih juga nih, ya, karena dia lebih tidak siap untuk pindah yang 3B 3C ini. Ya, termasuk yang 3D. Ya, lanjut. Ini hasil survei, Pak. Ya, udah. Dari sisi pendidikan sudah. Nah, ini saya pikir cukup mewakili loh. Makanya tadi ada ide-ide untuk kita kasih insentif atau benefit ya, karena dasarnya kita ada masukan terkait saya siap loh untuk pindah kalau ada insentif gitu ya dan lain-lain. Itu Pak, ini tambahan saja Pak. Ya, makasih Pak Sekjen. Baik. Apakah masih ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak kita bungkus. Ya. Izin Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Karung, Pak Asdep.
Pertama mungkin saya mau menanyakan sebenarnya kalau tadi disampaikan bahwa kami sebenarnya pada prinsipnya siap Pak. Cuman ya itu Pak, ada tapinya begitu Pak. Jadi kesiapan kami supaya ikhlas lahir batin begitu kira-kira Pak. Kami perlu juga dibocorkan kira-kira fasilitas-fasilitas yang sudah ada di sana. Nah mungkin Pak Rizal yang di Menpan sudah lebih tahu daripada kami kerjasama-kerjasama yang sudah ada misalkan terkait dengan fasilitas sekolah, kemudian rumah sakit dan fasilitas umum lainnya. Karena kepindahan kami tidak hanya kami saja, tentunya beserta dengan keluarganya. Kalau dipindahkan ke Mendak 2024, tentunya kami butuh informasi, mungkin Pak Rizal mempunyai informasi bagaimana kesiapan terkait dengan fasilitas lainnya itu. Kalaupun tadi disampaikan fasilitas tempat tinggal udah pasti harus ada ya Pak ya, karena kalau kita pindah ke sana masa nggak ada tempat tinggalnya begitu kan. Tetapi yang kami butuhkan juga selain fasilitas tempat tinggal, kantor itu juga fasilitas yang lain yang juga kami akan ke sana membawa keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian mekanisme pemindahannya Pak, mengingat yang akan pindah secara keseluruhan tadi disampaikan oleh Pak Rizal, ada 33 KL yang jumlahnya ribuan, kalau plus keluarganya, 38 KL Pak, kalau plus keluarganya berarti dikalikan 5 ya Pak dengan pembantu, ada kali 5 itu sudah berapa ribu, dan kemudian kalau di Kementerian Perdagangan saja tadi 264 dikalikan 5 begitu Pak, itu sudah ribuan orang yang akan pindah. Kemudian bagaimana mekanismenya, karena kami khawatir ketika kemudian ada yang pertama transportasinya mungkin saya nggak tahu nih pesawatnya itu mendukung atau tidak. Kemudian yang kedua ketika harus transit, apakah fasilitas transit kita itu memenuhi atau tidak begitu Pak? Karena dengan Kemendak ini nggak mungkin semuanya berangkat dalam waktu bersamaan. Mungkin harus juga dibuatkan perencanaan juga pemindahannya ini harus dijadwalkan kira-kira begitu Pak. Yakin saya dengan Kemendak yang akan berpindah beserta keluarganya kurang lebih 1.500-an kira-kira ini Pak kalau hitungan saya, itu pasti butuh waktu yang mungkin tidak cuma sebulan 2 bulan Pak, yakin saya Pak, karena butuh waktu yang mungkin lebih dari 5 bulan. Kalaupun nanti pindahnya dari Juli, Kemendak selesai tahap 1, mungkin Desember baru selesai, baru beres mungkin ya Pak ya. Nah itu bagaimana, apakah sudah diatur mekanismenya nanti kita transitnya seperti apa, atau kementerian memang harus butuh seperti Satgas gitu, izin Pak Sekjen untuk mengawal ini, supaya teman-teman satu tidak terlantar begitu Pak. Kemudian ada kejelasan kita nanti bagaimana transit di mana, karena ini membawa keluarga juga, ataukah pejabatnya dahulu yang diterbangkan kemudian seperti apa kemudian mekanismenya, apakah juga diatur atau kementerian nanti yang akan mengatur sendiri bagaimana mekanismenya. Nah kemudian yang selanjutnya Pak izin, ini kalau kita bicara kantor tentunya bukan hanya pegawainya saja yang pindah. Karena di dalam kantor ini, di dalamnya pasti butuh cleaning service begitu Pak, kemudian butuh security. Nah ini apakah juga termasuk yang pindah atau memang di sana sudah ready gitu, sudah siap gedung beserta SDM penunjang itu kan, nggak mungkin Pak Menteri atau Pak Sekjen ke sana nggak ada OB gitu kan ya Pak. Masa nanti yang pindah ke sana teman-teman duluan merangkap OB kan, nggak mungkin begitu juga. Pasti ada. Nah ini security dan OB itu seperti apa? Apakah itu termasuk yang kemudian dipindahkan yang dari pusat ini ke sana, atau sudah disiapkan dari pihak otorita untuk untuk mengantisipasi hal tersebut? Karena kalau harusnya mereka sudah duluan gitu Pak, karena sudah prepare untuk ruangan dan juga yang lain-lain sebelum pejabatnya itu berpindah ke sana. Nah kemudian mungkin yang terakhir Pak terkait dengan kompensasi tadi, mungkin itu juga perlu kejelasan izin Pak, karena kalau yang saya baca yang pertama di undang-undang bahwa seluruh yang ada di IKN menjadi BMN, barang milik negara, yang artinya kita hanya numpang tempat, artinya kita nanti di sana kita pengguna saja begitu Pak, pengguna BMN-nya, jadi bukan menjadi hak milik. Nah ini apakah dimungkinkan kemudian bisa menjadi hak milik begitu Pak, karena kalau di undang-undang dituliskannya dia BMN, aset itu adalah BMN. Kemudian yang kedua terkait dengan kompensasi ini, sudah sejauh mana Menpan mengajukan
ini apakah bentuknya kalau yang sekarang legalitas apa kompensasi kita yang ada ya Pak, kalau dalam waktu dekat 2024 tentunya kita tidak bisa meng-create undang-undang dan lain-lain, mungkin tidak. Tetapi mungkin yang bisa dilakukan adalah Perpres di tunjangan kinerjanya mungkin juga disamakan dengan otorita yang sudah diterbitkan oleh Pak Presiden dengan Perpres 44 2023. Nah, ini apakah juga nanti mekanismenya akan seperti itu? Kalau mekanismenya menggunakan tunjangan kemahalan, sepertinya tidak dimungkinkan karena di dalam undang-undangnya belum, dan ini sekarang payung hukumnya yang ada sekarang hanya gaji, tunjangan yang melekat serta tunjangan kinerja. Kalaupun ada tunjangan yang lain tentunya itu harus ada payung hukumnya, harus ada revisi undang-undang dan lain-lain. Nah, ini apa yang sudah dilakukan, apakah nanti dengan Perpres terkait dengan kompensasi atau seperti apa? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Banyak pertanyaan Ibu ya. Rata-rata yang nanya banyak ibu-ibu memang. Iya, ya. Pertama terkait dengan sekolah rumah sakit ya. Tadi sudah saya sampaikan, ada 5 perguruan tinggi di sini harus siap untuk kontribusi membangun sekolah. Tapi detailnya nanti dengan OIKN ya, karena tugas OIKN menggerakkan ini. Rumah sakit pun begitu. Sudah saya sampaikan kelasnya internasional loh. Ya, coba tolong slide saya nomor berapa ya? Konteksnya dengan terus op. Nah, ini fasilitas. Ibu kan bicara fasilitas tadi tuh. Ya, IKN akan dilengkapi dengan fasilitas kelas dunia. Ya, dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, tentunya kita. Seperti layanan pendidikan, kesehatan. Ini gerak nih Bu, Dikbud, Kemkes, Dikbud kaitannya dengan sekolah, yaitu Kemkes kaitannya dengan rumah sakit dan lain-lain. Tadi 10 menit kemana-mana dengan listrik. Ideal betul. Jadi hijau di sana, nggak berasap. Kita sehat. Jadi kita dari hunian kita itu jalan kaki ke kantor, kita mungkin tambah panjang umur ya, nggak kena polusi, jalan kaki. Nah, saya menyedihkan juga one on one karena ada data dari kementerian, menterinya pindah. Tadi Bu konteksnya bawa OB dan lain-lain ya. Menterinya masih mau bawa pengawal sampai 5 orang. Ngapain? Nggak perlu provider di sana. Jadi fasilitas terkait dengan operasional menteri kita semua take over oleh IKN. Ya, bersihin OB OIKN dan lain-lain. Ketika menterinya butuh mau ke Jakarta nih katakanlah ya OIKN yang take over. Dia tinggal menteri kami mau perjalanan ke Balikpapan mau ke Jakarta, tinggal koordinasinya dengan OIKN. Nanti disiapkan Pak kendaraan yang mobile seperti itu. Ngapain bawa mobil RI1 ke sana? Tuh disiapin. Ya. Jadi konteksnya dengan Ibu kaitannya dengan cek cleaning service dan lain-lain, Ibu udah di take over oleh IKN. Nggak usah kita mindahkan di sini. Karena mindahkan di sini rumahnya di mana? Ya. Loh, selesaikanlah di sini. Namanya loh. Ibu sampai nanya nasibnya seperti itu ya. Itu kan mereka pegawai yang kalau yang ASN diurusin oleh Menpan, PNS P3K. Ya kontrak-kontrak itu ya silakan bicara P3K ya. November terakhir loh. Pegawai-pegawai yang non P3K, non PNS itu. Bicara undang-undang loh Bu ya. Mekanisme pindah. Tolong ada slide saya nih. Enggak salah terus. Ke bawah, ini ke atas ini, ke bawah. Nah ini coba Pak, ya saya sampaikan Pak, one on one itu Januari, ya kita sebut. Setelah one on one, 1 bulan paling telat sudah dilakukan yang namanya angka 6. Susun perencanaan anggaran pemindahan. Ini loh, Januari, coba ini udah bulan apa? Ini kami sampaikan one on one cerita ini, ya lanjut. Pokja penting dibentuk. Lanjut Mbak. Nah, mekanisme pemindahan. Tadi sudah sampaikan sepintas bahwa lead semuanya memindahkan ini adalah OIKN. Jadi OIKN itu akan bentuk dia tim koordinasi pelaksanaan pemindahan. Nanti kerjasamanya dengan siapa?
masing-masing KL juga membentuk korlap. Iya dong, mindahkan orang sekian ribu itu kan mesti dijadwal dengan benar. Pesawatnya seperti apa kesiapannya kan? Wah, ya, termasuk ngangkut dengan mobilnya. Makanya tadi ya, ini tugasnya OIKN nanti. Dia mesti kerjasama dengan tim atau koordinator lapangan semua kementerian lembaga. Dibentuk nih, di kementerian lembaga juga membentuk. Silakan siapa koordinatornya gitu ya. Ya, update data dari Pokja SNA. Ya, data ini ada yang telepon saya, Pak, ini tadinya dia mau bawa istri, sekarang enggak. Nah, kayak gini-gini, berubah. Enggak apa-apa ya, nanti ini ada update. Jadwal pemindahan yang Ibu bilang tadi, disusun. Kalau enggak kan bisa crowded. Ya, enggak ada tiketnya dan lain-lain, disusun. Ada kerjasamalah OIKN dengan masing-masing KL. Tapi yang penting kementerian nyusun juga lah ya penjadwalan pemindahan itu. Pembagian huniannya, nanti dia dapat di mana, di tower yang mana gitu ya. Itu tugas OIKN. Pengaturan transit di Balikpapan, OIKN juga harus lakukan itu. Termasuk entah penyediaan sarana transportasi OIKN. Jadi Bu terjawab ya, mekanismenya itu mesti rapi. Kalau enggak, kasihan dengan teman-teman di kementerian lembaga, keleleran nanti ya, enggak boleh. Ya kita apapun belum pengalaman loh mindahkan orang dalam jumlah yang banyak. Tapi yang penting dari itu semua, uang untuk mindahkan itu ada, sudah melekat di masing-masing KL. OIKN tidak menganggarkan. Ya. Jadi yang mekanisme sudah, soal sekolah ya, fasilitas pendidikan, mekanisme pindah, CS dan lain tidak bisa kompensasi kejelasan. Tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Tuh lanjut Mbak, balik ke rencana. Nah ini ya, ini udah kami diskusikan Bu ke UIKN Bappenas. Prinsip setuju. Maka saya bilang ajak saya naik setkap karena harus ada regulasinya kan. Bu ya, sudah sampai ke sini kita berpikirnya supaya tadi teman-teman yang pindah tuh tenang, dia damai di sana. Ya. Jadi ada beberapa alternatif tuh. Satu, samakan dengan KMQ tukinnya. Coba. Kan besar tukin KMQ. Tadi nawar barusan teman-teman. Samakan dengan yang diterima OIKN. Lebih besar ternyata ya. Ya. Seandainya angka 1 sulit. Langkah yang kedua kita coba mainkan. Langkah kedua sulit, yang ketiga dan keempat. Artinya niatan untuk memberikan kesejahteraan lebih dengan teman-teman ke sana itu sudah ada dan sudah didiskusiin. Tinggal tadi ya, tinggal kita intensif lah ya bicara dengan KMQ, Bappenas sama Seknek. Jadi itu Bu ya kompensasi. Memang iya di sana itu nggak boleh hak milih. Rumah itu rumah dinas, ya. Jadi sepanjang kita aktif boleh ngisi di situ. Tapi ke depan ya, ini informasi dari UIKN, namanya pengembang itu kan biasalah, ada gula kan ada semut. Mereka juga sudah merancang nih untuk membangun perumahan di sekitar UIKN. Di luar KIPP ya. KIPP itu kawasan induk pemerintah ya, kawasan induk pemerintah pusat kalau nggak salah, KIPP. Mereka akan bangun hunian ya layaknya ada kayak BSD. BSD siap membangun. Kita paling ngambil yang di sana. Ya layaknya kita ngambil rumah yang di Jakarta ya kredit gitu ya, kredit. Tapi kalau untuk yang di OIKN sendiri nggak boleh. Itu adalah rumah dinas. Sepanjang kita berdinas boleh menunggu di situ. Jadi Bu yang 5 sudah terjawab Bu ya. Oke, makasih. Ibu di Biro Umum Bu ya, bukan? Pertanyaannya banyak urusan ini nih. Maka saya bilang, wah ini Bu Karo Umum nih. Mikirin teman Pak. Iya, ya bagus Bu, bagus. Oke. Baik. Sudah cukup ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sudah mendapat beberapa penjelasan informasi tambahan dari kantor Menpan, dan karena kita diminta segera memasukkan nama sesuai dengan kuota yang telah disepakati. Pertama adalah bahwa kuota yang telah disepakati setelah one on one adalah 211. Dengan demikian kebijakannya yang fix pertama adalah kita akan memindahkan unit Itjen secara keseluruhan dengan jumlah 102 dan unit BK Bedak dengan total keseluruhan 111. Nanti tentunya karena masih ada dibuka kemungkinan penambahan jumlah di atas itu, pasti kami akan memikirkan
unit pendukung, karena ada menteri pasti ada sekjen. Sekjen nanti akan ada keterwakilan yang terkait dengan kehumasan tentunya, terkait dengan keprotokolan pasti kita akan ikut sertakan. Dimungkinkan juga nanti unit-unit yang di sekjen yang menurut kami memang sangat diperlukan mendukung kegiatan Bapak Menteri hari per hari. Sementara kalau untuk masukan dari Menpan tentang keterwakilan, kami akan bahas secara intern, Pak. Tapi yang pasti kami akan memenuhi jumlah yang dibutuhkan ditentukan oleh Menpan. Sementara untuk Biro Perencanaan dalam waktu segera mungkin menyusun anggaran tambahan yang sifatnya prioritas, karena kebetulan kami sedang membahas anggaran tambahan kemarin dari Ditjen Anggaran juga menanyakan kepada kami yang sangat prioritas. Jadi ini masuk prioritas tentang jumlah yang dibutuhkan. Kalau sambil menunggu seperti arahan dari Menpan tadi lama, kita estimasi saya dulu perkiraan dengan jumlah masing-masing menambah asisten 1, tambah anak 2, 3 plus suami istri berarti 5. Artinya dianggap pukul rata semua, 5. Artinya kalau ada yang lebih, mungkin ada yang bujangan kan berarti akan tercover dengan jumlah tersebut. Itu sementara. Tetapi sambil menunggu itu, di masing-masing ses juga membuat data. Membuat data tentang jumlah pegawai dengan keluarga yang akan pindah. Karena bagaimanapun juga nanti itu kita perlukan pada saat waktu eksekusi pemindahan. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan pertemuan pada pagi hari ini. Tentunya kami Pak Rizal sampaikan kepada pimpinan Menpan, Kemendak bukan berarti tidak mau pindah, cuman karena kemarin masih menyusun pertimbangan, sehingga dalam waktu sesegera mungkin kita akan sampaikan data pegawai yang akan pindah ke IKN. Dan kami terus akan melakukan persiapan-persiapan, dan saya minta dari Roganpek untuk datanya segera disiapkan, pengantar dari kami untuk sampaikan ke Menpan tentang jumlah. Karena kami lihat dari otoritas sana sudah dibagi-bagi, rupanya di Menpan ini menyangkut ASN-nya Pak ya. Sementara kalau fasilitas dan lain-lain, Bapak Ibu nanti ada instansi lain yang bertanggung jawab pokja lain, dan kita akan bisa nanti bertanya pada saat mungkin kita bertemu dengan mereka. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan yakinlah bahwa pada prinsipnya karena ini sudah kebijakan Bapak Presiden, semuanya akan pindah, dan kita juga siap harus pindah karena sesuai dengan sumpah sebagai ASN, siap ditempatkan di mana-mana, di mana saja di Indonesia, bahkan kalau di perdagangan siap ditempatkan di luar negeri, Pak. Malah pada berebut itu kalau luar negeri. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita simpulkan rapat pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.